Kemudian lanjutan ayat, fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Maka Allah lah yang akan memberikan keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Maka Allah lah yang akan memberikan balasannya nanti ketika di hari kiamat. Nah, bisa jadi orang-orang munafik itu tetap dalam kekafirannya, tetap berada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka tidak mendapatkan hukuman secara fisik. Namun bukan berarti tidak ada hukuman sama sekali, karena hukuman bagi mereka akan diberikan di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ay bima ya'lamuhu minkum ayyuhal munafiqun minal bawatin ar-radi'ah. Allah yang akan memberi balasan kepada kalian, yang akan memberi keputusan kepada kalian, wahai orang-orang munafik, karena kalian memiliki batin yang jelek, yang rendah. Fala taghtarru bijiryanil ahkam asy-syar'iyyah 'alaikum zahiran fil hayati dunya. Maka janganlah kalian tertipu dengan berlakunya hukum syar'i atas kalian secara zahir ketika di kehidupan dunia. Jadi ini maksudnya ancaman. Orang-orang munafik ketika di dunia bisa jadi tidak mendapatkan hukuman. Bahkan mereka bisa jadi mendapatkan harta rampasan perang, bisa jadi mereka mendapatkan bagian dari harta itu. Ketika selama di dunia orang-orang munafik bisa tetap berpura-pura menyembunyikan kekufurannya, namun mereka tidak bisa menyembunyikan kekufuran nanti di hari kiamat, dan Allah akan memberikan balasannya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan tentang perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini adalah gembongnya orang-orang munafik. Telah mengatakan perkataan yang sangat jelek. La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, mereka mengatakan, kalau kami kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Maksudnya dia yang mulia, kemudian Rasul dan sahabatnya dianggap olehnya sebagai orang yang hina. Nanti kalau sampai di kota Madinah, maka Ubay bin Salul akan mengeluarkan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini perkataan yang sangat buruk yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sahabat Umar mendengar perkataan ini sampai kepadanya, ketika perkataan ini sampai kepada sahabat Umar, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, tidakkah kita bunuh orang ini? Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatahaddatsun nasu
annahu kana yaqtulu ashabahu. Tidak layak apabila manusia mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Nah, maka ketika orang-orang munafik di dunia tidak mendapatkan hukuman, maka di sana ada hikmahnya. Karena orang-orang munafik ini secara fisik bersama orang-orang muslim, maka mereka tidak diperangi secara fisik, tidak dibunuh, tidak dihukum. Kenapa? Karena kalau mereka dibunuh misalkan, maka bisa timbul fitnah. Mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya, padahal dia adalah munafik. Cuma orang lain itu tidak paham, tidak ngerti, sehingga terjadi fitnah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya di antara hikmahnya adalah untuk taklif manusia, untuk memikat hati manusia agar mau masuk ke dalam Islam. Kalau orang-orang munafik ini diberi hukuman atau bahkan dibunuh, maka dikhawatirkan manusia akan takut. Padahal sudah senang ingin masuk Islam, tapi gara-gara ada orang munafik dibunuh, yang zahirnya mereka itu bersama kaum muslimin, maka bisa jadi orang yang mau masuk Islam itu tidak jadi. Nah, maka sungguh benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang munafik, meskipun omongan mereka itu kotor, meskipun mereka itu melakukan banyak kemunafikan, namun dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam maksud tidak diberi hukuman dan tidak dibunuh.